A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bismillahirrahmanirrahim. Aqulu ibtada'a bil basmalati iqtidaan bil kitabil azizi wa amlan bi khabarin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa fi riwayatin kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa ajzamun wa la tu'udzaru fil amali bil hadisaini lihamlil ibtida'i fihima alal a'ami minal hakiki wal idafi aw lihamlihi fil awwali alal awwali wa fis sani alal sani kama fil qur'ani al mubayyini kaifiyatal amali bihima ala anna ishtirata tahsilil barkati bil ibtida'i bihima ma'an mahmulun alal kamali wa ma asuha fahasilun bi ahadihima bal bikulli dzikrin ghairihima kama yadullu lahu riwayatun bi dzikrillahi ad-dallatu ala i'tibari jihatil umumiha. Nabi habis ke? Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata ianya Syekh Al-Ahdari. Berkata ianya Syekh Al-Ahdari. Jadi berkata ianya Syekh Abdurrahman Al-Ahdari. Kita temankan le Syekh Abdurrahman Al-Ahdari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aqulu, aku kata. Nyan wate geken aqulu. Nyan adalah Syekh Ahmad Damanhuri. Aqulu, aku kata. So aku katanya Syekh Ahmad Daman. So yang kun nyan Syekh Ahmad Damanhuri. Jadi nekun oleh Syekh Ahmad Damanhuri. Ibtada'a bil basmalah. Memulai ianya Syekh Abdurrahman Al-Ahdari dengan basmalah. Iktidaan bil kitabil aziz, karena mengikut dengan kitab yang agung. Wa amlan, dan karena beramal dengan hadis. Tahu hadis? Kullu amrin zibalin, bermula tiap-tiap perkara, zibalin yang mempunyai kebaikan, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulakan padanya tiap-tiap urusan yang mempunyai kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka bermula dianya tiap-tiap urusan itu abtar, terputus.
Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat, kullu kalamin, bermula tiap-tiap kalam, la yubda'u bilhamdulillah, yang tidak dimulakan padanya kalam dengan alhamdulillah, fahuwa ajzam, maka bermula dianya kalam itu ajzam. Maka bermula dianya tiap-tiap kalam itu ajzam. Makna ajzam punya makna roh adalah kusta, penyakit kusta. Berarti makna hino adalah terputus juga, terpotong. Jadi kita kembali long kepada dasar supaya ingat. Jadi tunggu kitabnya lehedro pengarang. Yang pertama adalah hasyiah. Hasyiah nyan atai dalam. Hasyiah dikarang oleh Syekh Makhluf bin Muhammad Al-Badwi Al-Manawi. Yang mana ke hasyiah legayan dia ada syarah hilyah lubil al-masun. Berarti syarah hilyah lubil al-masun yang kenyan ada di luar. Ada di luar syarah di kan ada dalam kurung yang nekarang syarah hilyah lubil al-masun oleh al-alamah Syekh Ahmad Damanhuri, yang mana diganyan ke syarah datih risalah yang kepunan dengan Johar Maknun yang nekarang oleh Abdurrahman Al-Akhdari. Makanya bismillahirrahmanirrahim yang kun adalah Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Makanya qala, nawata kun qala nyan adalah maksudnya kun Syekh Abdurrahman Al-Akhdari. Putar de mana kun le Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disyarah, berarti yang Johar Maknun dan ke bismillahnya. Bismillah nyata dalam kurung yang Johar Maknun. Kemudian gesyarah, awatnya gesyarah gepunan dengan syarah hilyah lubil al-masun, iaitu yang disyarah oleh Syekh Ahmad Damanhuri. Makanya nekun le Syekh Ahmad Damanhuri ulungkeun. Aku kata nyasakeun Syekh Ahmad Damanhuri. Makanya nyo bab duka-duka le tunggu dulu. Nyo bertinggal. Jadi kun Syekh Ahmad Damanhuri. Jadi oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari gak mula kitab gaknya telah Johar Maknun dengan basmalah pakan, karena diikut dengan kitab yang agung. Toh telah kitab Al-Quran, dikarenakan di dalam Al-Quran yang pertama sekali adalah basmalah. Toh itulah pada surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka karena diikut dengan Al-Quran, iaitu ayat pertama yang ditulis di dalam Al-Quran adalah basmalah, maka oleh musannaf itulah Syekh Al-Akhdari, Abdurrahman Al-Akhdari juga nemula kitab kajian lagi yang bertulis dalam Al-Quran. Dan juga nemula dengan basmalah karena beramal dengan hadis. Nah, hadis Nabi yang mana le Nabi ni pegah kullu amrin zibalin, setiap satu perkara yang perkara itu mengandung kebaikan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara itu abtar terputus. Terputus. Dalam kitab yang lain jelas juga pegah makna terputus adalah qalilul barakah, sedikit keberkatan. Kamu yang dalam riwayat yang lain, kullu kalamin gekun, kullu kalamin la yubda'u bilhamdulillah fa huwa ajdam. Tiap-tiap kalam yang tidak dimulakan pada kalam dengan alhamdulillah, maka dianya kalam itu ajdam. Makna ajdam telah terputus, sedikit keberkatan. Yang dalam riwayat yang lain. Maka menyatakan nilai silapi di antara hadis yang pertama, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah, dengan hadis kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah, nyoka terjadi pertentangan, terjadi kontradiksi, berlawanannya secara tanyokalan. Secara tanyokalan, kengka berlawanan. Harga pegah kalam yang hendak dimula dengan alhamdulillah nya ajda. Kalam yang hendak dimula dengan bismillah nya abtar. Maka mungkin tunggu. Mungkin berarti musapat mandua tiga tamlai mungkin. Mungkin. Pakan karena menyuka tamlai dengan bismillah, kata tinggal alhamdulillah. Menyuka tamlai dengan alhamdulillah, kata tinggal bismillah. Maka takkan nanti
kiban yang sebenarnya. Pukul betul memang nak terjadi pertentangan ataupun hana. Maka berkata ke wala tu'adzaru, dan tidak diadharkan orang fil amali bil hadis ini pada beramal dengan dua hadis. Dan tidak diadharkan orang pada beramal dengan dua hadis. Bahkan karena lihamlil ibtida'i fihima, karena petanggung memulai pada keduanya dua hadis, alal a'ami, di atas yang mengumumi, daripada mengumumi daripada hakiki dan idhafi, di atas yang mengumumi daripada hakiki dan idhafi. Rupanya tungku urang debat tungku nyan wala tu'adzaru, nyan jawaban daripada debatan gop, jawaban daripada pertanyaan gop. Kebal tanya legap, hino nak pegah jawabun bil man'i, jawaban dengan gelarang, dengan mana daripada barang yang dikatakan orang. Toh dikatakan orang. Nak urung pegah tunggu. Ni dalam hasyiah Makhluf, Syekh Makhluf, you kan? Innal hadis ini sesungguhnya dua buah hadis muta'aridani, itu bertentangan keduanya. Nyan nak urung pegah. Pakal bertentangan lianna imtisala ahadihima, karena bahawa sungguh menjunjung tinggi salah satu keduanya dua hadis, yafutu imtisalul akhar, luputlah menjunjung tinggi yang lain. Bahkan iz al-bada'atu, karena bermula permulaan, innama takunu biwahidin, hanya saja ada ianya permulaan itu dengan yang satu. Fal amalu bikulli minhuma muta'adzirun ataupun muta'adzarun, maka bermula beramal dengan tiap-tiap daripada keduanya itu yang diadharkan. Jadi naurung debat menua pegah. Nyan dua buah hadis, sebuah hadis alhamdulillah bergemula ba'awal kalam, sebuah hadis bismillah bergemula ba'awal kalam, nyan kan menentang antara dua buah hadis. Maka menentang karena punya tajunjung tinggi. Makna tajunjung tinggi adalah tak mengamal dengan hadis yang pertama ataupun tak mengamal dengan hadis yang kedua. Punya tajunjung tinggi salah sabah daripada dua buah hadis, tak mengamal salah sabah je, nyo luput mengamal yang lain. Luput berjunjung tinggi yang lain. Bahkan karena wataikun permulaan hanya saja kita mula dengan yang sabah mentang. Mungkin kita mula bak mendua. Pakan karena awak kita mula dengan sabah, yang keduanya kali mula mungkin. Ya menan. Makanya untuk tak beramal dengan mandua yang adhar ke pegah. Adhar. Rupanya gejawab oleh sana wala tu'adzaru, hana adhar. Hana adhar untuk mengamal dua buah hadisnya. Kale. Pakai hana adhar. Karena tak bertanggung ibtidak pada keluarnya, dia itu yang mengumumi daripada hakiki dan idhafi. Jadi bertanggung juga hadis la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim dengan hadis la yubda'u bilhamdulillah kepada ibtidak, dia itu yang mengumumi. Berarti mengumumi kepada mandua, ibtidak hakiki dan ibtidak idhafi. Berarti nya tiga sekaligus bertanggung. Yang mandua ibtidak. Berarti mandua ibtidak pun ibtidak yang mengumumi kepada ibtidak hakiki dan kepada ibtidak idhafi. Yang secara aam tanggung di. Kan secara sabah. Makanya hana adhar je tak mamai dengan dua buah hadis. Yang kalasan sabah. Dan kepegahlam hana diadharkan pada beramal dengan dua buah hadis. Pakon lihamli, karena petanggungnya hadis pada yang pertama, dati yang pertama. Ataupun karena petanggungnya ibtidak pada yang pertama, dati yang pertama, dan pada yang kedua, dati yang kedua. Karena petanggungnya ibtidak pada yang pertama, dati yang pertama, dan pada yang kedua, dati yang kedua. Jadi petanggung ibtidak pada yang pertama. Pemana pada yang pertama? Pada hadis yang pertama. Toh hadis yang pertama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa abtar. Nyan geptanggung ji dati yang pertama. Toh yang pertama ibtidak hakiki, dan geptanggung ibtidak pada hadis yang kedua kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fa wa ajdam. Dati yang kedua itulah ibtidak idhafi. Nyo geptanggung apa? Berarti hadis yang pertama ibtidak hakiki, hadis yang kedua ibtidak idhafi. Mamunya ibtidak hakiki sebagaimana yang kalau kita buat dalam kitab Nufat, maka dia itu merupakan
gelam itamong ke dalam maksud dan hana didahului oleh kalam yang lain. Makanya lagi yang ni ji, munyo dekedi ibtida idafi, nyoka gelam itamong kepada maksud tapi ka didahului oleh kalam yang lain. Makanya munyo kala ni no. Ya, dia tak bertanggung kepada ibtida hakiki dengan ibtida idafi, ataupun tak bertanggung cuma dua sekaligus. Berarti ibtida'nya mengumumi kepada hakiki dan mengumumi kepada idafi. Kak, temamu yang lagi bab surah yang keduanya tak bertanggung, berarti yang pertamanya untuk cara mengamal mandua. Tak bertanggung yang pertama ibtida hakiki, tak bertanggung yang kedua untuk ibtida idafi. Jadi mandua benar. Berarti hana salah. Takun bismillah kemudian takun alhamdulillah kama fil Quran, sebagaimana barang yang ada ia dalam Al-Quran al-mubayyini, yang mempunyai ianya Al-Quran kaifiyatal amali, akan cara beramal bihima dengan keduanya. Akan kaifiyat ataupun cara beramal dengan keduanya dua buah hadis. Ala inna ishtirata, di atas bahawa sesungguh mensyaratkan tahsilil barkati, menghasilkan keberkatan, bil ibtida'i bihima ma'an, dengan memulai bihima dengan keduanya dua buah hadis, ma'an hal keadaan beserta, mahmulun itu yang dipertanggungkan di atas kamal, di atas sempurna, itu yang dipertanggungkan di atas kamal, di atas sempurna. Berarti benar data bahawa sungguh mensyaratkan menghasilkan keberkatan dengan memulai dengan keduanya dua buah hadis benar tu, iaitu hadis dengan basmalah dan alhamdulillah secara berserta, mahmulun itu yang dipertanggungkan di atas sempurna. Jadi rupanya tunggu menyatakan tak bertanggung yang pertama kepada ibtida hakiki, itulah bismillah yang ibtida hakiki, kemudian alhamdulillah yang ibtida idafi, dan sebagaimana yang dalam Al-Quran, yang kepunyata dalam Al-Quran cara beramal dengan keduanya. Dah kepunyata dalam Al-Quran cara beramal keduanya, iaitu awat mutulis dalam Al-Quran pun mutulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mandua terempok beramal, mandua terempok beramal, sabah ibtida hakiki, sabah ibtida idafi. Dia ada jalan bahawa sungguh mensyaratkan menghasilkan keberkatan dengan ibtida bihima dengan keduanya, itu dipertanggungkan di atas sempurna. Teman bunuh ipak igna gepegah bunuh untuk menghasilkan keberkatan, disyaratkan berarti untuk merumpak keberkatan, berarti berita ibtida dengan keduanya hakadaan beserta yang kiban, maksudnya yang bertanggung di atas sempurna. Bertanggung di atas sempurna. Berarti menyertai ibtida mandua. Jadi nata ibtida dengan bismillah, kemudian nata ibtida dengan alhamdulillah, yang gepegah baru merumpak keberkatan katanya bila tak ibtida dengan keduanya, yang bertanggung di atas sempurna. Berarti munyo terkedi tak buat lagi yang ka secara sempurna. Nampak? Nyan tak tanggung kepada ibtida hakiki, ibtida idafi. Nyo kena pegah no. Syarat untuk menghasilkan keberkatan kepegah dengan cara tak ibtida dengan keduanya beserta mandua menandakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, nyan untuk merumpak keberkatan. Nyan kiban kepegah. Nyan kepetanggung data kamal sempurna, mana ji menyo untuk secara sempurna keberkatan yang secara sempurna, nyan payah tak ibtida dengan keduanya, iaitu takun bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillah. Nyan untuk merumpak keberkatan yang sempurna. Wa amma asluha, dan adapun bermula asalnya keberkatan, fahasilu bi ahadima, itu maka niscaya hasil, itu maka saya bermula adanya asal keberkatan itu hasil dengan salah satu keduanya. Adapun untuk merumpak keberkahan, untuk merumpak keberkatan, nyo dengan mentang salah satu keduanya nyo ke hasil keberkahan. Tak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim sagai jud. Tak mulai lagi tanya dengan alhamdulillah sagai, hana tak mulai dengan bismillah jud, nyan ke hasil keberkatan. Memang punya tak mulai mandua buno,
Nyan adalah untuk menghasilkan keberkatan yang sempurna, keberkahan yang sempurna. Sedangkan untuk menghasilkan asal-asal keberkatan, kan keberkatan hasil, nyo asal-asal keberkatan ke hasil, nyo hanya dengan salah satu keduanya. Berarti jid contoh yang galak. Jid berarti kita mulai dengan bismillah, jid kita mulai dengan alhamdulillah mantap. Nyan ke hasil keberkahan. Cuma hal sempurna. Yang sempurna kita mulai dengan mandua. Sabah ibtidak hakiki, sabah ibtidak idah. Tapi yang kira-kira mufhum? Kiban. Kiban a'udzubillah yang kan bismillah. Hanalah hadisnya. Nyan a'udzubillah doa katanya ba Allah. Asal saja dia yang berdoa. Karena katanya orang yang diperkaru legend, orang yang diganggu legend, dan melindung ba Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Supaya baik ganggu legend. Yang asal saja. Kongka. Bal bi kulli dzikrin. Ya. Bahkan dengan tiap-tiap zikir ghairihima selain keduanya. Atau keduanya bismillah dan alhamdulillah. Kama yadullahu sebagaimana barang yang menunjuki baginya barang riwayatun oleh riwayat bizikrillah dengan zikrillah, zikir Allah, mengingat Allah. Yang menunjuki ianya riwayat dallatu yang menunjuki ianya riwayat ala i'tibari jihati umumiha biatu i'tibar jihad umumnya riwayat diatu jihad umumnya riwayat kah nyambat ya. Jadi bahkan tungku punya untuk menghasilkan keberkatan nyo cid ataupun hasil cid dengan titip zikir walaupun kan daripada basmalah dan alhamdulillah. Nampak? Buno guyu mula dengan alhamdulillah. Guyu mula dengan basmalah dan alhamdulillah. Nyo sebagai syarat untuk merumpak keberkahan yang sempurna. Cuma punya untuk merumpak keberkahan dengan salah satu mentang katanya yang kamu merumpak keberkahan. Toh, bismillahirrahmanirrahim takun. Adapun takun dia alhamdulillahirabbil alamin yang kamu merumpak keberkahan dengan takun salah satu. Bahkan dengan tiap-tiap zikir. Zikir-zikir yang lain yang kan bismillah dan kan alhamdulillah. Putam zikir yang lain. Subhanallah. La ilaha illallah. Ya kan zikir-zikir. Zikir-zikir yang lain. Nyo hasil cik keberkahan. Sebagaimana ditunjuk oleh riwayat-riwayat dengan zikrillah. Berarti nak riwayat yang lain ikut zikrillah. Munyana salah lo. Munyana salah lo. Alih kullu kalamin je hadisnya. Nyo kalam kembali. Tiap-tiap kalam yang tidak dimulai akan ianya kalam padanya kalam dengan zikrillah fawa akta ajibna. Ya, makanya yang ditunjuk oleh riwayat dengan zikrillah tersebut dia ada jihad umum. Umumnya riwayat. Tak umumnya riwayat. Ya, berarti zikir. Zikir. Berarti ada zikirnya mencakupi kepada basmalah dan alhamdulillah cik. Ya, makanya hana meceh basmalah dan alhamdulillah untuk merumpak keberkahan. Dengan yang lain juga merumpak. Makanya tekan jihad umum amrun yang disifatkan dengan umumnya yang khusus pada dua riwayat. Jadi yang khusus pada dua riwayat tu, yang pertama riwayat dengan basmalah, yang kedua riwayat dengan alhamdulillah. Yang umum tu zikrillah, sedangkan zikrillahnya melengkapi kepada basmalah dan alhamdulillah. Makanya untuk merumpak keberkahan tungku awak kita lakukan suatu perkara nyo benar yang berzikir kepada Allah. Cuman yang lebih yang lebih afdal, yang lebih sempurna kita memulai dengan basmalah dan alhamdulillah. Kira-kira faham tidak? Wa fi wasfil amri dan sabit pada mempersifatkan urusan
amri bima ba'dahu dengan barang sesudahnya amri. Faidatani itu dua faedah. Faidatani itu dua faedah. Itu dua faedah. Yang nan tupatnya putar kena pegah. Ha? Nan tupat putar yang kena pegah Epat dalam hadis tunggu. Kullu amrin zibalin. Kullu amrin zibalin. Jadi gak pesifat amrinnya dengan barang sesudahnya. Tak barang sudah zibalin. Yang zibalin yang sifat daripada amrin. Tiap-tiap perkara yang mempunyai kebaikan. Yang gak pesifat amrin ba'zi balin. Yang nak ada apa faedah? Nak ada apa faedah? Tak ada apa faedah? Al-ula bermula yang pertama. Ta'zimu ismillahi ta'ala. Haisu la yubda'u bih. Illa fil umurillati laha sya'nan wa khatrun. Bermula yang pertama itu mengagungkan, membesarkan nama Allah Ta'ala. Sekira-kira tidak dimulakan dengannya nama Allah Ta'ala kecuali pada perkara-perkara yang allati, yang sabit baginya perkara itu sya'non, kepentingan. Itu kepenting dan khatrun. Dan khatrun dengan sya'non sebuah makna ya hinan. Walaupun asal-asal makna sya'trunnya, makna khatrunnya adalah waspada, hati-hati makna haji. Ya kan? Tapi ketakutan makna khatrun, tapi nyo sabah makna muradif dua, itulah kepentingan. Jadi faedah agak sifat amrin dengan zibalin iaitu untuk perayaan Allah. Perayaan Allah pakan karena bunuh bismillah takun. Maka orang takun tiap urusan yang mempunyai kebaikan. Jadi maknanya kiban cara perayaan Allah. Kiban sampai ke dengan perayaan Allah. Sekira-kira hana gemulakan dengan nan Allah kecuali bab perkara yang perkara itu penting. Perkara itu mengandung unsur kebaikan ataupun tujuan yang baik. Ya, jadi baru tersebut nan Allah tunggu bab perkara-perkara yang memang mengandung tujuan yang baik. Baik sampai katanya pat tak kenal Allah. Pat tak ucapkan bismillah. Oh, tiada cuma cua. Oh, tiada menzina. Dan wata-wata hal-hal yang lain yang itu bukan daripada mengandung unsur kebaik. Ya sogop ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sogop. Makanya salah. Makanya berkait ataupun gak bersifat amrin dengan zibalin, itulah faedahnya untuk mengagungkan nama Allah. Yang mana tidak dimulakan dengan nama Allah melainkan pada perkara-perkara yang mempunyai kebaikan. Nampak ya? Kiban? Kupu tak apa berampok? Ipoh dah yo. Nak ke bismillah, poh je kupu yak ke bismillah. Ngot selamat. Ngot selamat. Nak giu nak baca bismillah. Nak giu. Poh je. Ni dakun mati. Kakak dakun. Nak pahala. Angka nak pahala. Boleh-boleh saja. Yang hari mana cit. Jadi ini memang unsur yang memang pak perkaranya gak anjurkan untuk baca bismillah. Nya sahurang pun dah ke bismillah. Kecuali kita yo bunuh ya. Nak baca doa. Nak baca doa mesti untuk talawan. Urung kafe mesti yang dengar ipo kita yo tak baca doa, tak baca bismillah je. Ya, ban. Dia dah baca waqiah, hanya dah baca bismillah mesti. Kamu yang hana jaga, kamu rupak baca bismillah. Jadi bab perkara-perkara yang memang enggak anggap pun penting dan bukan zikir mahdah. Ya, Mbak Jeb iya kuah, Mbak Jeb iya kuah. Keban? Main bola apa? Hana gayu main bola nya. Berarti hana dibalin. Sino kiban dalam doa ba Allah katanya orang hana tutup. Lagi contoh mesti lu sipak bola ilup langgun kasih syukur. Punggung tegap. Hai mana punggung tegap pun tak pakai lu puntung. Ang watai terjungkat punggung katanya kan man sabah bulat gedeh luar.
Yang hana cik kadang-kadang cik anak ni kereh di luar yang hana. Jadi nyan hana nyan salah. Sebab nyan barang hana gak anjurkan dalam agama. Jadi hana sunat baca bismillah. Nyan kalahi daripun kitab Bajuri Hidih kali kepegah 4 tempat yang sunatkan baca bismillah kala hidih. Bahkan hukum baca bismillah sampai-sampai berputar pada 5 hukum. Nah hukum baca basmalah wajib, nah hukum haram, nah hukum sunat, nah hukum makruh. Barang makruh baca bismillah. Tengok kan? Pajuh musiji boh jengkol, barang yang mubah. Baca bismillah. Punya barang yang makruh. Ya. Nyan faedah yang pertama tunggu. Faedah yang pertama. Asaniyah bermula faedah yang kedua. At-taisiru 'alan nasi fil mihqarat. Bukan mihqaratnya. Itu baik mihqarat tu. Apa? Mihqaratil umur. Mempermudah datih manusia fi mahqaratil umuri pada perkara yang sebenarnya fi umuril mahqarat, pada perkara-perkara yang kecil, yang kecil. Negala. Jadi yang kedua pakan gekait berarti bunuh gap sifat amrin dengan zibalin. Faedahnya adalah untuk mempermudah kita yo. Bab perkara-perkara yang ubud, bab perkara-perkara yang remeh, perkara yang biasa-biasa mentang. Hana sunatkan baca bismillah. Pakan kana hana tibalin. Makanya lagi ada pegah bunuh. Bak lagi contoh mesti main bola mesti hana giyu. Kau ji hal-hal yang ubud, hal yang remeh. Ayo hana giyu baca bismillah. Mi hana ko he gede dungku mi hana kayak tibalin. Mi titik urusan mandung ber baca bismillah kebahi. Nah, makanya bab perkara-perkara yang kecil, perkara hal-hal biasa yang memang hana mengandung unsur kebaikan, maka tidak disunatkan untuk baca bismillah. Tidak ada anjuran untuk baca bismillah. Tengok kan? Nak ingat hadis dalam kitab yang ana. Kibangkun. Man arada Ayyahya Kibangkun. Seberang kasau yang ingin hidup bahagia dan mati dalam keadaan syahid. Kibangkun. Man arada ayyahya sa'idan wa yamuta syahidan. Kibangkun deh. Fabda, maka hendak memulai ia bikulli umurin dengan tiap-tiap urusan dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan tiap-tiap pekerjaan kalau dalam hadis. Ya hadis nak kemerangkah hadis. Pokoknya intinya seberang kasau yang ingin dia itu hidup bahagia dan mati dalam keadaan syahid, maka hendak dia memulai setiap pekerjaannya yang mengandung unsur kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ta'i ugli kan. Tak pajuh bu bismillah kena lagu ya. Ta'i Honda bismillah kena lagu ya. Kaya kan? Jadi yang betul ya, betul. Ta'i motor bismillah kan. Tak baca kitab bismillah. Kiban. Ramai pertanyaan Pak Bu Ani. Bu Ani. Pegang ni. Umai kadang nak bang pegang ni. Jadi yang kebaikan. Bahkan kewajiban lah. Kalau kebaikan kewajiban pegang ni. Bang? Pu? Pu pasal keji. Buat mulianya, apa dia buat keji? Mengucapkan bismillah segalom berhubungan. Segalom, betul tak nak berhubungan.
ahwateka berhubungan, maka kamu makruh berzikir secara lisan. Tapi zikir dalam hati boleh, ingat Allah boleh. Boleh. Ingat Allah dalam hati boleh. Sama cit lagi ada tamong lawese. Tamong lawese tabe Quran nyan hana boleh, karena tempat hina. Paling kurang berarti hukumnya makruh. Muyuna kasat untuk penghina maka haram, bahkan bisa menjadi kufur kadang-kadang. Tapi munyotrok lawese getanya berarti natafai Quran terbayang Al-Quran lawese secara latih, maka itu boleh-boleh saja. Munyahana menghanjir itamong lawese urang hafal Quran, pakon karena laulena Quran ini. Ya, mbak. Jadi laginya. Yan bat. Yang hanjut menyoka berhubungan, yan hanjut le secara lisan, menyo secara latih ceguyum doa. Ke Allah puji kana yang akan kan yang betul yana. Baik je kana tapi hana betul ya. Ana bersih kadang-kadang lagi anak betul ni. Tempi mana? Hai anak betul kan tu partner ni betul yang bulat atas partner. Mak tu tempi lagi haba bunuh. Hana god perangu, hana god akhlak, ai tem bunuh ilmu agama. Kemunahan ni ji. Baik panjang tak kenan hai Johar Maknun nyo. Johar Maknun ketatna ti. Oh, nyo kajian Allah alam bisawab. Cok sampai kitab tu.